Oke teman-teman, di sini saya akan mengerjakan kuis praktikum algoritma dan pemrograman 1. Nah, di sini untuk soal nomor pertama yaitu jelaskan struktur program C++. Nah, di sini saya sudah membuat strukturnya dan penjelasannya. Nah, untuk penjelasannya sendiri, struktur program C++ terdiri dari sejumlah blok fungsi, di mana setiap blok fungsi terdiri dari satu atau beberapa pernyataan yang akan melaksanakan tugas tertentu. Nah, di sini include IOStream. Nah, digunakan sebagai pustaka file header yang berfungsi untuk menampilkan input dan output pada program. Kemudian untuk username space std di sini digunakan untuk mendeklarasikan nama untuk objek dan variabel dari pustaka standar. Kemudian di baris yang ke-8 inMain sebagai fungsi yang utama. Nah, di dalam inMain sini kita akan melakukan eksekusi terhadap perintahnya. Nah, perintah di sini saya menggunakan cout untuk menampilkan tugas praktikum dan pemrograman 1. Kemudian di baris yang ke-11 return 0 itu digunakan untuk mengakhiri fungsi utamanya. Nah, di sini kita coba untuk run melihat hasilnya. Nah, oke, setelah kita sudah run, di sini hasil yang ditampilkan atau teks yang ditampilkan yaitu tugas praktikum dan pemrograman 1. Jadi untuk penjelasan tentang struktur pemrograman C++ mungkin seperti saja teman-teman. Kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2, di mana kita diminta untuk membuat program data diri menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, di sini kita langsung aja untuk mengisi sintaksnya. Include IOStream. Oke, username space untuk mendeklarasikan si variabelnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam fungsi utama yaitu inMain. Nah, di sini jangan lupa menggunakan kurung awal untuk mengeksekusi perintah-perintah yang akan kita pakai nantinya. Nah, di sini kita akan membuat variabel dulu ya. Kita pakai tipe data string. Nah, di sini saya akan membuat variabel nama, kemudian name, prodi dan kelas ya. Oke, di sini untuk variabelnya sudah selesai. Kita akan memberikan inputan di setiap variabelnya. Nah, di sini kita cout dulu. Kita akan menampilkan si namanya ya. Nama di sini kita cout nama. Saya pakai backslash t untuk tab ya. Titik 2. Oke. Jangan lupa untuk titik komanya. Kemudian di sini saya menggunakan getLine untuk membaca setiap baris yang saya ketikkan nanti. Line. Nah, di sini saya akan mencairkan si variabel namanya. Oke, kemudian kita cout lagi untuk menampilkan name-nya. Kita name di sini. Backslash t titik 2 titik koma. Nah, di sini kita getLine lagi. GetLine. Nah, di sini kita akan cairkan terhadap variabel name. Kita akan memerintahkan kita akan menginput menggunakan perintah keyboard ya. Seperti itu. Kita tinggal lagi isi name, kasih itu prodi dan kelas ya. Kita cout di sini prodi slash t titik 2. Nah, titik koma jangan lupa. Kemudian kita getLine. Nah, di sini kita cairkan terhadap si variabel prodinya. Jangan lupa tutup titik koma. Kemudian di sini kita cout lagi untuk menampilkan menginput si variabel kelas. Kita isikan kelas. Nah, backslash t 2. Nah, kita getLine lagi.
izinkan terhadap si variabel kelas. Nah, setelah outputnya sudah selesai teman-teman ya. Di sini kita akan mengoutputkan si variabelnya. Nah, di sini kita akan cout ya. Cout. Nah, terhadap si variabel nama. Kita akan ambilkan nama dulu ya. Di sini kita inputkan namanya dulu, outputkan namanya dulu di sini. Nama. Oke, di sini kita pakai backslash t ya untuk tab ya, biar tampilannya nanti lebih rapi. Titik 2. Nah, di sini kita akan panggil si variabel namanya untuk menampilkan nama kita. Jadi setelah kita inputannya akan ditampilkan. Jadi kita panggil si namanya. Jangan lupa untuk inline. Kemudian kita cout lagi untuk menampilkan atau mengoutputkan si variabel name ya. Kita akan tampilkan name-nya dulu di sini. Name backslash t titik 2. Oke, kita space dulu. Nah, kemudian kita akan mengoutputkan si variabel name ya, yang udah kita input tadi. Oke, tadi udah kita berikan tugas untuk menginput ya. Dan kita cout lagi untuk menampilkan name ini prodi. Kita backslash t titik 2. Kita inline. Jangan lupa kita panggil dulu nih variabelnya, yaitu variabel prodi di sini. Oke, di sini kita akan inline. Titik koma ya. Kita cout lagi untuk menampilkan kelas. Backslash t titik. Nah, kemudian di sini kita akan panggil si variabel. Di sini kita akan panggil si variabel kelas. Yang tadi udah kita beri tugas sebagai inputan. Nah, inline di sini. Oke, jangan lupa untuk mengakhiri fungsi utamanya, yaitu 0. Di koma. Oke, kita coba untuk run untuk melihat hasilnya. Nah, oke, di sini kita diminta untuk mengisikan nama. Kita taruh nama sini. Kita pakai nama saya, Kurniawan. Oke, Kurniawan Jackson. Nah, NIM-nya 221200. Nah, kemudian sini prodinya teknik untuk kelas A. Nah, kita coba lihat untuk outputannya. Di sini data diri sudah menampilkan data diri saya. Di sini ada nama, kemudian ada name, prodi, dan kelas. Jadi seperti itu untuk soal nomor 2, membuat program data diri menggunakan bahasa pemrograman C++. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Oke, teman-teman, di sini saya akan lanjutkan soal nomor 3, di mana itu disuruh untuk kerjakan dan jelaskan output dari pemrograman berikut. Nah, di sini untuk programnya udah saya buat ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari programnya. Oke, untuk baris 1 sampai 3 ini itu sudah saya bahas di awal video di pembahasan pertama ya. Kemudian yang baris 5 sampai baris 6 ini kita akan menampilkan program C++ konversi suhu ya. Nah, kemudian ini cuma sebagai pembatas, kemudian inline kita buat baris baru nanti. Nah, kemudian di sini di baris ke-9 kita menggunakan di sini menggunakan tipe data float ya, dengan variabel cells, var, elf, dan real. Nah, kemudian di baris yang ke-11 dan ke-12 di sini kita akan menginputkan nilai dari si variabel cells-nya. Kemudian nah, di sini ya, dari baris 12 ini kita akan menggunakan input nilai dari variabel cells-nya menggunakan perintah keyboard nanti. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke nomor baris yang ke-14. Nah, di baris yang ke-14 ini
di mana kita memberitakan variabel var untuk menghitung aritmatika dari pembagian 9 dibagi 5 dikali sama nilai dari si variabel sales-nya. Kemudian nanti hasilnya akan ditambahkan 32 ya. Kemudian di sini untuk kelvnya, variabel kelvnya diperintahkan untuk menghitung hasil penjumlahan dari nilai variabel Celsius ditambah 273,15. Nah, kemudian di baris yang ke-16 di sini variabel RAM-nya diperintahkan untuk menghitung hasil pembagian 4 dibagi 5. Kemudian akan dikalikan sama si nilai dari si variabel sales-nya. Seperti itu. Nah, ini merupakan inputannya ya. Kemudian kita akan masuk ke baris 18 sampai ke baris 23, ini sebagai outputannya. Jadi ini akan ditampilkan di dalam program ini nanti. Nah, untuk baris 18 di sini kita akan menampilkan derajat Celsius, di mana kita akan memanggil si variabel sales-nya yang diperintahkan sebagai derajat Celsiusnya ya, untuk menginput nilai Celsiusnya ya. Kemudian nilai dari Celsius itu sama dengan derajat Celsius itu sama dengan nilai dari derajat Fahrenheit-nya. Jadi di sini untuk derajat Fahrenheit kita akan memanggil si variabel var-nya yang sudah kita perintahkan untuk menghitung berapa derajat Fahrenheit. Kemudian seperti itu ya. Nah, di baris yang ke-20 di sini derajat Celsius yang kita sudah input tadi akan ditampilkan ya. Jadi kita menampilkan derajat Celsius, kita memanggil si variabelnya Celsius ya. Kemudian berapa derajat Celsius sama dengan derajat Kelvin, di mana derajat Kelvin sini kita perintahkan tadi menggunakan variabel Kelvin untuk menghitung si variabelnya ya. Jadi kita di sini kita akan memanggil si variabel Kelvin-nya untuk menampilkan nilai perhitungannya tadi yang sudah kita tugaskan. Kemudian di baris yang kedua masih sama ya, kita akan menampilkan derajat Celsius dengan memanggil si variabel Celsius-nya. Kemudian berapa nilai dari derajat Celsius itu sama dengan derajat ream. Nah, sini kita akan panggil si variabel reamnya seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk mengakhiri dengan return ya, untuk mengakhiri fungsi utamanya. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita coba untuk run untuk melihat hasilnya ya, teman-teman. Coba tunggu dulu. Oke, di sini kita diminta untuk menginput nilai suhu Celsius. Kita coba misalkan 8. Sini 8 ya. Enter. Nah, di sini sudah muncul outputnya, di mana 8 derajat Celsius itu sama dengan 46,4 derajat Fahrenheit. Kemudian di sini 8 derajat Celsius itu sama dengan 281,15 derajat Kelvin. Dan 8 derajat Celsius itu sama dengan 6,4 derajat Reaumur. Jadi seperti itu untuk program konversi suhu menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, nanti kita akan lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan untuk tugas nomor 4, di mana di sini diminta untuk kerjakan dan bandingkan program berikut ya, dan berikan tanggapan Anda. Nah, di sini untuk programnya sendiri sudah saya tulis untuk program yang pertama dan ini untuk program yang kedua. Nah, di sini saya akan memberikan perbandingannya ya. Nah, di sini untuk program yang pertama pustaka file header yang digunakan yaitu IOStream. Sedangkan untuk program yang kedua pustaka file header yang digunakan di sini yaitu studio.h. Nah, kemudian perbedaan berikutnya yaitu terdapat pada outputannya, di mana untuk outputan di program yang pertama itu menggunakan cout sebagai outputannya, di mana kita akan menampilkan bilangan A terhadap variabel A. Sedangkan pada program yang kedua di sini output yang digunakan yaitu printf ya, di mana di sini diisi dalam tanda kurung ya, terhadap akan menampilkan bilangan A. Nah, di sini juga menggunakan simbol ya, simbol %f. Nah, simbol %f ini berfungsi untuk menampilkan bilangan pecahan seperti itu terhadap variabel A nantinya. Nah, kemudian di sini ya saya jelaskan kembali di program yang pertama ya. Jadi program yang pertama di sini output yang dipakai yaitu cout. Kemudian di sini juga akan menggunakan operasi penyisian ya, yaitu kurang dari 2 kali ya. Jadi kurang jarinya diketik 2 kali seperti itu teman-teman ya. Baru apa yang akan ditampilkan terhadap variabel apa gitu ya, teman-teman.
Nah, seperti itu mungkin ya. Itu cuma saya tambahkan saja. Nah, kemudian untuk pendapat saya mengenai dua program ini, menurut pendapat saya di sini untuk program yang pertama, di sini lebih mudah untuk kita baca ya teman-teman ya. Sedangkan untuk program yang kedua, di sini saat kita menggunakan stdia.h, untuk outputannya di sini sangat susah untuk dibaca untuk pemula ya teman-teman ya. Nah di sini kalau misalkan saya baca di sini print f bilangan a sama dengan masih ada simbol yang harus kita baca lagi, ini fungsinya untuk apa, kemudian terhadap variabel apa, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk videonya kali ini tentang mengenai kuis praktikum algoritma dan pemrograman. Oke, nanti kita akan buat tugas berikutnya lagi.